عيسى بن مريم إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم ألست ربك إن تعالى ملكا من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتدمن قلوبنا ونعلم أصدقنا ونكون عليها من الشاهدين قال الله هذا يوم يفصل لك سلطان ويوم العالمين فإذ قال الله يا عيسى بن مريم وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أن أكون من الجسد بحق إن كنت قلت فقر في نفسي ولا أعلم في نفسك إنك على الغيوب ما قلت إلا ما أمرتني به أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لأنه السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Hari ini saya di Pondok Pesantren Rabwatul Quran menghadiri, menyimak, mendengarkan daripada bacaan hafalan anak saya Ahmad Mulaika El Habib. Alhamdulillah dalam waktu 2 jam mau menyelesaikan juz yang ke-7. Lahul hamdu wal minnah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kenikmatan, kemuliaan, kebahagiaan yang saya pribadi merasakan dan bahkan keluarga besar saya serta keluarga besar Ponpes Sunanul Huda melebihi bahagianya pada hari ini. Jazakallah khairul jaza. Saya sampaikan pribadi kepada Al-Ustadz Azam yang beliau telah membimbing, mengarahkan, mengajarkan, mendidik daripada anak kami. Alhamdulillah hari ini sebagai acara puncak ya. Sebelum-belumnya 2-3 hari yang lalu sudah pengetesan 15 juz 1 hari dan dalam 2 hari sudah selesai. Nah hari ini adalah puncaknya, insya Allah direncanakan dari subuh sampai maghrib nanti bisa menyelesaikan satu majelis 30 juz. Kalau saya lihat kaum muslimin muslimat rahimahullah, barusan saya menghitung, mendengarkan kurang lebih 18 menit 5 detik ya, satu juznya. Berarti kalau dalam 1 jam kurang lebih 3 juz setengah ya. Berarti dalam 7-8 jam ke depan bisa insya Allah menyelesaikan 30 juznya. Dipotong dengan masa istirahat, sholat dan sarapan dan makan siang. Insya Allah Ustadz sampaikan ke saya, mudah-mudahan asar atau ba'dal asar bisa selesai. Hadirin rahimakumullah, di antara keajaiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia ini, dulu ada satu nabi namanya Uzair. Nabi Uzair ini dianggap menjadi putra Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Kenapa? Karena Nabi Uzair ini bisa menghafal kitab Taurat. Sedangkan kitab Taurat itu jumlahnya hanya 1/4 dari Al-Quran. Ya kalau lebih 5-6 juz lah. Beliau hafal sehingga Bani Israel itu mengangkat beliau menjadi sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Perwakilan, bahkan dianggap menjadi anak Allah ya. Kenapa? Karena mampunya menghafal daripada kitab Taurat. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Tapi ternyata keajaiban, keberkahan, kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Uzair itu Allah Subhanahu wa taala lebihkan kepada umat Rasulullah SAW. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Allah ulang-ulang dalam firman yang mulia, benar-benar kami memudahkan Al-Qur'an untuk dihafal. Fahal mim muddakir. Yang Allah kehendaki hanya orang-orang yang mau ada kesungguhan. Dan kita buktikan jutaan umat Rasulullah SAW telah menghafal Al-Quran. Dan diantaranya adalah anak kami. Alhamdulillah pada hari ini saya langsung dengarkan, langsung saksikan. Ustadznya itu sangat teliti ya.
adabun alim itu huruf makharijul alif saja karena lebih tinggi sedikit menjadi alim itu ditegur gitu, enggak benar-benar diperhatikan makharijul hurufnya. Mitsaqan ghalidha itu dibaca yang tadinya babima naqdihim mitsaqahum harusnya sa dibaca so agak tebal sedikit, itu mitsaqahum itu ditegur ya. Kalau mungkin karena anak membaca cepat ya, tetapi ketelitian daripada gurunya dengan hati-hatinya walaupun cepat tapi karena hari-hari disimak jadi sudah tahu ini anak salah baca huruf sedikit, barisnya juga hal-hal yang kurang sedikit itu diluruskan. Alhamdulillah, ini satu di antara keajaiban yang saya bersyukur kepada Allah. Dan dibolehkan kita iri hati kaum muslimin muslimat rahimahullah. La hasada illa ala tsnain rajulun atahullahul qur'ana fa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana nahar wa rajulun atahullahul mala fa huwa yunfiqu minhu ana fa huwa yunfiqu minhu ana al-laili wa ana an-nahar atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu kita boleh hasad itu kepada orang yang dikasih Al-Qur'an oleh Allah. Hadirin rahimakumullah, manis tama'a ila ayatin min kitabillah falahu bihi hasanatun, sabda Rasulullah. Yang mendengarkan satu ayat dari kalamullah itu Allah kasih satu hasanah. Wa man talaha kanat lahu nura yaumal qiyamah. Yang membaca Allah kasih cahaya pada hari kiamat. Kita yang dengar satu ayat saja satu hasanah. Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan kurang lebih jumlah ayat dalam Al-Quran itu 1,2 juta ya. Sisa ke belakang itu jumlah hurufnya. Satu huruf itu satu hasanah, masya Allah. Maka gimana kalau kita punya anak? Kalau kita udah terlanjur sekarang anak kita enggak, ini cucu kita, bagaimana supaya kita punya keturunan yang hafiz Al-Quran ya. Man istamankara Al-Quran fastazharahu fa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahu Allahul jannata wa syafa'ahu min 'ashrati ahli baitihi kulluhum qad wajabat lahun nar. Kalau orang itu baca Quran dan menghafalnya, ini khusus hadis tentang menghafal Quran. Membaca Al-Quran banyak pahalanya, menghafal Quran ada khusus. Fastazharahu yaitu membaca dengan tanpa melihat. Halalahu, setelah dia selesai menghafal Quran, dia lanjutkan ilmu Al-Quran, ulumul Quran, menghalalkan apa yang dihalalkan Quran. Wa haramahu, mengharapkan adkhalahul jannah. Jadi biasanya dalam hadis itu Rasulullah bersabda itu dakhalal jannah. Misalnya man qala la ilaha illallah mukhlisan dakhalal jannah. Apa beda kata-kata fi'il dakhala dengan adkhala? Itu kata ahli lughah, ahli nahwu. Kalau dakhala itu dia masuk surga. Tapi dalam hadis tentang hafal Quran Allah pakai adkhala. Adkhalahul jannah. Allah sendiri yang memasukkan dia ke dalam surga. Coba bayangkan muslim. Kalau kita masuk surga kan jalan nih, jalan apa semua dihisab. Tapi kalau kata-kata adkhala itu sudah tanpa hisab, tanpa pertanyaan. Allah SWT yang memasukkan dia ke dalam surga. Bukan itu saja, wa syafa'ahu, dikasih tiket min asyrati ahli baitihi, 10 anggota keluarganya, kulluhum qad wajabat lahun nar. Jadi yang dikasih tiket ini keluarganya yang wajib masuk neraka, bukan keluarga yang sudah termasuk golongan kanan ya, ashabul yamin dihisab masuk surga, bukan. Tetapi wajabat lahunna, yang mereka keluarga yang wajib masuk neraka. Siapa yang menjamin kita sekarang terbebas dari azab neraka? Hadirin, tidak ada yang bisa jamin kita, hanya para nabi, para sahabat. Kalau kita ini masih dalam usaha. Tetapi kalau kita punya keluarga yang hafiz Al-Quran, ada jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama orang tuanya, kakek neneknya tentunya, yang khusus dalam ahlinya. Makanya Maulana Zakaria rahimahullah mengatakan jangan sampai tidak ada dari keluarga satu pun yang hafal Al-Quran. Kalau tidak diri kita, anak kita, cucu kita. Kalau memang kita sudah terlambat, biayain supaya orang-orang, anak-anak yang tidak punya kemampuan, kita biayain untuk dia menjadi hafiz Al-Quran. Bukan satu, bukan dua, ratusan, sebanyak-banyak kemampuan kita. Yang sini mungkin tidak selesai, nanti yang lain. Karena memang
ada kekhususan karunia Allah bagi penghafal Al-Quran ini. Hadirin, innalillahi ahlina minan nas qalu man hum ya Rasulullah qala hum ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuhu. Jadi dalam satu hadis Nabi SAW menyebut para penghafal Quran itu adalah keluarga Allah. Sesungguhnya di antara manusia itu adalah sahabat bertanya, siapa keluarganya ya Allah ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, mereka adalah penghafal Quran, mereka keluarga Allah dan orang istimewa. Maka kaum muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah sekali lagi jazakallah khairul jaza kepada Ustazuna Ustaz Azam yang telah membina, mendidik daripada anak kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas beliau dan keluarganya dari dunia sampai akhirat dengan sebaik-baik balasan. Yang punya kesalahan dan dijadikan menjadi ahli jannah bersama Nabi Siddiqin, syuhada dan sholihin. Dan kepada kaum muslimin muslimat rahimakumullah dimanapun berada, mari kita jadikan niat kita, kokohkan niat kita, karena kita hanya punya niat, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan semuanya kalau kita punya niat yang kuat. Allahu yajzabi ilaihi may yasha wa yahdi ilaihi may yunib. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.